Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat anak-anak. Semoga kita senantiasa diberi oleh Allah Subhanahu wa taala kekuatan, keimanan, keikhlasan serta ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Bu guru di sini akan menjelaskan pelajaran fikih kelas 1. Kita kan membahas rukun Islam. Ada yang tahu apa itu rukun Islam? Dijelaskan oleh bu guru ya. Rukun Islam itu seseorang muslim yang wajib melaksanakan rukun Islam. Kenapa begitu bu guru? Karena rukun Islam itu adalah pedoman seorang muslim nomor 1 yang untuk beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya ada yang tahu apa itu rukun Islam? Terus ada berapa jumlahnya rukun Islam? Mari kita bahas bersama-sama bersama Bu Guru Aisyah. Dan ini semua akan dibahas hari ini. Kalau seumpama hari ini tidak mencukupi jamnya atau kepanjangan durasinya, Bu Guru sampaikan minggu yang akan datang ya teman-teman. Rukun Islam itu merupakan dasar dari agama Islam. Jadi setiap Islam itu berdasarkan kepada rukun Islam anak-anak. Setiap rukun Islam atau setiap muslim itu wajib menjalankan 5 rukun Islam. Ada yang tahu apa itu 5 rukun Islam? Mari kita bahas semuanya di sini anak-anak. Setiap muslim, tadi di atas ini di samping bu guru ada setiap muslim. Berarti itu untuk orang muslim atau orang Islam. Nah, perhatikan gambar-gambar di samping ini. Di situ ada 5 rukun Islam yang tadi bu guru tanya ke kalian. 2. Mari kita bahas satu persatu. Tadi yang pertama apa ya kira-kira? Ada yang masih ingat? Diperhatikan gambar di samping ya anak-anak. Nah, benar kan? Yang pertama adalah syahadat. Bisa dibilang 2 kalimat syahadat. Ada yang tahu 2 kalimat syahadat itu? Bu guru akan menjelaskan. 2 kalimat syahadat itu disebut syahadatain. Syahadatain itu terdiri dari syahadat tauhid dan syahadat Rasulullah. Nah, tadi kan ada 2 pembahasan syahadatain. Yang pertama adalah syahadat tauhid. Apa bu guru syahadat tauhid itu? Ada yang tahu? Nah, syahadat tauhid ini di slide-nya bu guru diperhatikan ya. Dibacakan oleh bu guru. Syahadat tauhid ialah asyhadu alla ilaha illallah, yang artinya aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah. Dan syahadat yang kedua adalah syahadat Rasulullah. Apa itu bu guru? Mari kita baca ya di slide bu guru bersama-sama. Asyhadu alla ilaha illallah yang pertama. Yang kedua, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, yang artinya dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Jadi hanya Nabi Muhammad yang utusan Allah ya. Nah, yang nomor 1 ini kita bahas satu persatu ya. Syahadat yang pertama kita bahas yaitu syahadat tauhid. Asyhadu an la ilaha illallah. Apa itu syahadat tauhid? Syahadat tauhid adalah bersaksi terhadap keesaan Allah. Yang kedua, Allah yang menciptakan alam raya dan semua isinya. Yang ketiga, Allah itu Maha Esa. Maha Esa itu apa bu guru? Ada yang tahu nggak sebelumnya? Maha Esa itu Allah cuma ada satu, tidak ada yang merupai Allah. Dan syahadat tauhid yang terakhir atau yang keempat adalah hanya Allah yang wajib disembah dan dimintai pertolongan. Jadi kalau kita bersedih, ingin kita memintanya kepada Allah. Ingat-ingat ya anak-anak. Ingat-ingat ya, Allah itu Esa. Yang artinya Esa itu Allah hanya ada satu. Harus ingat itu anak-anak. Nah, sekarang syahadatain yang kedua, yaitu
yaitu syahadat Rasulullah. Apa itu Bu Guru syahadat Rasulullah? Yang pertama, syahadat Rasulullah itu merupakan kesaksian terhadap Nabi Muhammad, bahwa Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah. Dan yang kedua, orang Islam itu wajib beriman kepada Nabi Muhammad. Yang ketiga, beriman tidak hanya dengan lisan saja. Ada yang tahu lisan itu apa? Lisan itu yang kita berbicara. Terus tidak hanya dengan lisan, tetapi juga dengan pembuktian, dengan perbuatan. Contohnya apa Bu Guru? Dengan beramal, dengan menolong sesama teman, dan lain sebagainya. Banyak sekali contoh-contoh yang banyak, yang baik-baik yang harus dilakukan oleh anak-anak. Dan yang terakhir, salah satunya dengan mencontoh Nabi Muhammad yang selalu mengajarkan kebaikan. Jadi anak-anak harus mencontoh atau meniru apa yang sudah diajarkan oleh Rasulullah. Jadi yang harus dicontoh kelakuan Nabi Muhammad itu banyak ya, contohnya seperti menolong teman, memberi anak yatim duafa, memberi kotak amal di masjid, dan lain sebagainya. Masih banyak contohnya. Harus diingat-ingat ini anak-anak, orang Islam itu harus hafal syahadatain tadi. Syahadatain tadi harus hafal ya anak-anak. Coba masih hafal enggak anak-anak ini? Mari kita nyanyikan bersama-sama. Yuk kita bersama-sama membaca syahadatain yang ada dua tadi. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Mudah kan anak-anak? Pasti Bu Guru yakin semuanya pasti bisa mencobanya. Ayo kita bersama-sama ya nanti di akhir pembelajaran untuk menyanyikan syahadatain bersama-sama agar kita selalu hafal. Nah, syahadatain ini dibaca loh ketika kita sholat, ketika kita duduk tasyahud, baik duduk tasyahud awal maupun duduk di tasyahud akhir. Nah, jadi kalian jangan lupa anak-anak harus tetap membaca syahadatain di akhir kita sholat waktu sebelum salam. Nah, bukan hanya di ketika kita sholat saja, tetapi ketika seumpama ada syahadatain itu juga dibaca ketika seorang mau masuk Islam. Seumpama Bu Guru mempunyai teman yang namanya Kristiani. Nah, dulunya Kristiani itu tidak orang Islam, tetapi orang Kristen. Nah, ketika dia masuk ke agama kita, ke agama Islam, itu harus membaca atau melafazkan syahadat tersebut. Karena rukun Islam salah satunya adalah membaca syahadat. Jadi ketika masuk Islam, temannya Bu Guru yang bernama Kristiani tadi harus membacanya. Nah, jangan kalian lupakan ini. Apa ya? Ada yang tahu apa itu manfaat membaca syahadatain? Yang pertama, di sini ada 4 yang dirangkum oleh Bu Guru ya. Yang pertama, memperkuat iman. Yang kedua, terhindar dari sifat syirik. Yang ketiga, amal diterima Allah. Yang keempat, mendapat pahalanya. Di bahasan Bu Guru tadi, yaitu di sebelah sini, memperkuat iman. Memperkuat iman itu, kita tidak hanya iman kepada Allah, tetapi kita iman atau menghargai sesama makhluk hidup, itu juga namanya iman kepada Allah. Kayak tumbuhan, hewan, sesama teman, itu harus saling membantu. Jadi itu yang dinamakan memperkuat iman. Kita lanjut ya. Apa ya tadi rukun Islam yang kedua? Masih ingat nggak anak-anak? Tadi kan udah dijelaskan Bu Guru. Ya benar. Yang kedua adalah sholat. Apa anak-anak? Pintar. Bahasan yang kedua adalah sholat. Tapi ini sudah itu lihat di dinding menepati jam, waktunya jam Al-Quran hadis. Jadi untuk pembelajaran fikih kali ini Bu Guru akhiri dulu ya. Dilanjut rukun Islam yang kedua minggu yang akan datang, hari Kamis yang akan datang. Sekian dari Bu Aisyah. Mohon maaf apabila Bu Aisyah ada salah kata dalam menjelaskannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.